Cek, cek. Suara saya terdengar jelas? Halo. Assalamualaikum Jelas Bu warahmatullahi Ita. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami hari ini. Jadi hari ini kita agendanya santai, belajar bersama, dan juga nanti harapannya ada informasi maupun ilmu yang bisa Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Oke, hari ini kami konsep untuk program Data Science Weekly ini memang kami konsep semi formal. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa santai ya, dan juga kami membuka diskusi ketika ada masukan dan pendapat nanti silakan disampaikan secara langsung. Oke, dan juga kami tidak menempatkan diri sebagai seorang dosen ya, tapi lebih tepatnya sebagai seorang peneliti yang memang punya rasa ingin tahu dan juga kuriositas yang tinggi untuk belajar dan memperdalam di bidang ini, di bidang sains data. Oke, saya juga kedatangan suhu atau ahli ya di bidang penelitian di sains data. Ada Nasrualoka. Selamat pagi di Belgia. Sekarang sedang menempuh S3 di sana. Oke, terima kasih sudah datang. Oke, sebelumnya nanti hari ini kita agendanya ada presentasi, jadi sharing mengenai penelitian yang dilakukan oleh Pak Ruza, Mas Ruza. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, terutama grup riset kami. Jadi saya akan presentasi sedikit. Oke, apakah presentasi saya sudah bisa dilihat semua? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sepertinya Bu Ika terlempar dari room Zoom. Coba kita tunggu sebentar. Mohon maaf. Oke, mohon maaf barusan saya terputus sebentar ya koneksinya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, apakah presentasi bisa dilihat? Belum Bu. Bu Ika hilang lagi.
Ya, karena Bu Ika berhalangan, jadi mohon izin saya yang menyampaikan tentang perkenalan dari grup riset kami. Sebenarnya grup riset itu di Universitas Erlangga saya juga kurang tahu apakah boleh di-join oleh orang-orang dari luar, tapi seharusnya boleh sih karena ini grup riset ya. Cuman mungkin resminya harus terdaftar di administrasi kampus. Nah, di sini grup riset ini adalah namanya data driven decision support system research group yang ada di bawah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin atau bahasa Inggrisnya Faculty of Advanced Technology and Multidiscipline di Universitas Erlangga, yang sekarang anggotanya itu ada 1 dosen statistika dan 4 dosen dari teknologi sains data. Tolong di next Bu Rati. Nah, jadi grup riset ini tujuannya adalah untuk menciptakan solusi dari permasalahan dunia dengan berbasiskan data. Lebih tepatnya, bagaimana kita bisa meleverage data-data yang ada untuk membantu proses pengambilan keputusan. Jadi grup riset data driven decision support system ini dibentuk pada 2020 barusan saja, dan sebagai wadah untuk kolaborasi yang bersifat interdisiplin bagi seorang policy experts, data scientist, programmers, maupun orang-orang yang mempunyai ketertarikan untuk mencari solusi di bidang-bidangnya masing-masing dengan menggunakan data. Dan grup riset ini fokusnya pada penyelesaian permasalahan terkait pengambilan keputusan di bidang kesehatan, sosial komunikasi, bisnis, pendidikan, dan lingkungan. Dan juga bisa ke ranah lain, cuman untuk saat ini administrasi atau roadmap yang sudah kami buat dalam grup riset ini masih berfokus pada bidang-bidang tersebut. Jadi ini adalah anggota dari grup riset kami. Yang pertama saya selaku, kalau nggak salah saya ketua ya, saya lupa ya. Seharusnya ini saya ketua atau bukan ya. Ya, jadi saya Muhammad Tafaruzaman. Untuk saat ini ketertarikan riset saya itu khususnya pada natural language processing. Tapi ketertarikan ini bukan berarti saya memproklamasikan bahwa saya expert di bidang itu. Tapi karena saya lagi curious saja di bidang itu, jadi insya Allah saya sedang meneliti banyak di bidang situ. Cuman ya sambil jalan mungkin kita nanti bisa sambil kolaborasi juga. Didasari juga dari pengalaman atau histori saya yang ambil S2 di Journalism and Mass Communication. Jadi karena itu text heavy, jadi saya juga ingin menggabungkan istilahnya ilmu data science atau ilmu computer science yang saya miliki sebelumnya itu dengan major S2 yang saya ambil. Saya juga waktu itu ambil Human Computer Interaction dan cloud computing supaya model-model data science atau machine learning yang kita buat itu bisa di-deploy. Lalu kedua ada Bu Ika, tadi sudah ketemu. Mungkin sekarang Bu Ika belum bisa join lagi ya karena jaringannya mungkin lagi jelek. Nah, Bu Ika ini juga lulusan dari Taiwan yang mengambil tentang Human Computer Interaction juga. Khususnya di Learning Analytics dan Teknologi, juga pernah meriset di bidang geoinformatics. Lalu ada Bu Indah. Bu Indah, silakan kalau mau memperkenalkan diri sendiri. Ya Pak, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Indah Famia. Mungkin di sini banyak mahasiswa juga ya, kita sudah kenal juga. Kalau saya lebih ke, karena basic saya juga dari statistik ya, S1 S2 statistika ITS, jadi memang interest saya lebih ke mungkin metode statistika seperti itu. Dari lebih ke regresi, kemudian regresi untuk yang data kategoris dengan logistik atau profit, kemudian ke multivariate analysis sama time series, jadi data yang bentuknya deret waktu seperti itu, sama ke machine learning atau data mining. Jadi untuk background memang di penelitian saya sebelumnya itu lebih ke kesehatan. Kalau yang waktu S1 itu lebih ke data kesehatan, kalau yang S2 ini ke data cuaca, jadi peramalan seperti itu. Makanya nanti mungkin di selanjutnya itu ada kayak topik atau ke minat kami masing-masing seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih perkenalannya Bu Indah.
Next, silakan Bu Rati untuk mengenalkan diri. Terima kasih Pak Ruza atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rati, salah satu dosen di Sains Data juga bersama dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Untuk research interest saya lebih ke survival analysis dan juga ke machine learning. Kemudian yang saat ini lagi saya teliti, ngajak 2 mahasiswa juga, itu terkait dengan survival deep learning gitu ya. Jadi penggabungan antara survival dan juga deep learning. Nanti monggo semisal dari rekan-rekan yang di sini hadir ada ketertarikan yang sama, monggo nanti kita bisa berkolaborasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Matur nuwun Bu Rati. Lalu anggota ke-6 ada Bu Saida. Kok 6 ya? Perasaan 5 ya? Kayaknya nomornya salah deh. Oke, anggota ke-5 Bu Saida yang sekarang home base-nya sudah pindah di Statistika UNER, yang beliau juga fokusnya mirip-mirip dengan saya di Natural Language Processing, dan ya itu bisa dilihat ada data mining, text mining, multivariate analysis, social media analysis, dan machine learning. Terima kasih. Sekarang selanjutnya, nah, topik penelitian yang ada di research group kami untuk saat ini ada satu integrated media dan public opinion intelligence system. Ini ada roadmap-nya sendiri yang salah satu tahap di roadmap-nya sudah kami kerjakan dan proses publikasinya sedang berjalan. Nanti akan insya Allah akan saya bahas setelah ini dan saya paparkan istilahnya ya, untuk dikritik atau dibedah bersama. Lalu ada survival analysis and health detection, ini topiknya Bu Rati. Nanti ada weather and climate change analytics, ini juga topiknya Bu Indah. Lalu ada learning analytics and technologies, ini ada topiknya Bu Ika. Yang keempat-empatnya ini kami akan sangat senang sekali jika ada teman-teman yang ingin berkolaborasi atau khususnya ya untuk membuat output berupa research artikel atau mau membuat produk bersama, itu kita sangat terbuka. Jadi memang tujuan diadakannya forum ini selama 2 minggu sekali itu membuka kesempatan kita untuk sharing ide dan membuka kesempatan kita untuk berkolaborasi bersama. Selanjutnya Bu Rati. Oh, ini data science by weekly yang kita lakukan sekarang ini adalah alhamdulillah pertemuan yang pertama itu adalah sharing session yang rutin dilaksanakan minimal setiap 2 minggu sekali ya, sesuai namanya by weekly, dengan tujuan itu supaya kita yang ada di dunia akademik ya, dan yang ada di luar sana, entah itu praktisi, entah itu sesama akademik, entah itu seseorang yang sedang melakukan studi lanjut ataupun mahasiswa yang mempunyai banyak impian dan kreativitas, itu untuk memberikan update ilmu atau sharing terkait bidang keilmuan sains data dan aplikasinya. Ya, karena kita di dosen di teknologi sains data ini mungkin mempunyai bidangnya masing-masing, mempunyai ketertarikannya di bidang bisnis masing-masing. Ini kita seringkali buta akan kenyataan di sekitar dan fokusnya ya di kemampuan kita sendiri ya, seperti memakai kacamata kuda seperti itu. Makanya forum ini tuh tujuannya lebih seperti mengadakan mini conference di mana kita bisa saling berbagi dan saling memajukan keilmuan di bidang data science. Syukur-syukur kalau kita nanti bisa kolaborasi ya, bisa berteman di bidang ini dan bisa mengadakan forum yang lebih besar lagi suatu saat. Ya, insya Allah bisa diawali dengan acara ini. Jadi pelaksanaannya rencananya adalah setiap hari Rabu 2 minggu sekali, jam 2 sampai jam 4 ataupun kurang ataupun lebih sesuai pemateri yang mau mengisi. Untuk jadwal bisa diakses di link tersebut, dan jika teman-teman ada yang ingin sharing, ingin memberikan materi atau ingin memaparkan idenya dan mencari teman untuk riset, itu boleh mendaftar di link tersebut. Nanti tinggal pilih kontak pendaftaran dan nanti kita bisa menjadwalkan mau memaparkan idenya kapan, terus nanti misalkan mau lanjut riset bareng, itu kita bisa rencanakan dari situ. Selanjutnya Bu Rati.
Nah, ini kalau mau join, silakan. Mungkin kalau join ke grup riset, saya nggak tahu ya, administrasinya kampus itu seperti apa, cuman lebih tepatnya kalau join grup informal untuk sharing tentang riset, sharing tentang ilmu, silakan email ke Bu Ika ya. Mungkin Bu Ika ini sekretaris ya. Saya kurang tahu nih organisasinya udah. Bu Ika sekretaris ya, silakan diurus dengan Bu Ika. Nah, nanti kita bisa ngobrol bareng, kita bisa sharing bareng. Mungkin ada punya ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, kita bisa apa ini namanya garap bersama seperti itu. Insya Allah ini sudah selesai Bu Rati. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi untuk perkenalan riset grup kita sekarang sampai di sini. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan dulu sebelum kita lanjut untuk sharing di paper yang kami buat? Ya, kalau enggak ada, oke. Kalau gitu kita akan bahas paper yang telah kita buat. Jadi sebelumnya paper ini sekarang sedang dalam proses revision ya. Revisinya barusan dikasih setelah 10 bulan review. Lama banget ya. 10 bulan yang lalu itu kita submit ke salah satu jurnal, terus barusan dikasih ya sekitar mungkin 2 bulan yang lalu. Barusan dikasih revisinya dan barusan istilahnya apa ya? Saya revisi dan submit lagi. Jadi sekarang nunggu lagi. Jadi kalau jurnal memang waiting game ya. Dan kita sabar menanti. Selain itu, selain membahas paper yang reviewnya tadi, yang fokusnya kepada metode, saya juga nanti akan membahas tentang deployment-nya yang saya lakukan bersama dengan salah satu mahasiswa dari FTMM. Namanya Wildan. Mungkin hari ini nggak bisa hadir, saya nggak tahu. Ya, nanti kita sharing aja ini dulu. Oke, kalau gitu saya share screen. Nah, ini kita page saya. Kalau misalkan mau mencari project-project atau coding-coding yang pernah saya istilahnya saya publish, itu ada di GitHub saya. Bisa lihat di ruzcmc.github.io. Ada project-project saya, ada halaman GitHub dan Twitter saya. Lalu ini adalah riset yang kali ini akan saya paparkan. Jadi riset ini tuh kalau mau lihat papernya ada di sini ya, bisa di-download sih kalau mau. Karena ini sifatnya preprint, jadi belum di peer review, tapi sudah publishnya dalam bentuk preprints yang ada di archive.org. Judul dari penelitian ini adalah Clickbait Headline Detection in Indonesian Insights Using Multilingual Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Ya, singkatnya menggunakan MBERT, yaitu model natural language processing yang lagi ngetren dan sangat ngetren mungkin ya, yang didevelop oleh tim dari Google kalau saya nggak salah, untuk mendeteksi apakah sebuah headline berita itu clickbait atau bukan. Nah, jadi fenomena clickbait ini sebenarnya menarik ya. Karena clickbait itu muncul karena sistem ads atau pembayaran atau pencarian uang atau monetisasi dari news outlet yang memang dilakukan oleh semua apa ya, advertiser. Jadi semakin banyak berita itu diklik, semakin banyak uang yang akan didapat. Ini karena uangnya itu adalah didapatkan per klik gitu. Jadi kalau kita bisa lihat gitu, sebuah judul di figur 1 itu, misalkan nomor 1 ya virus corona ya, ini 21.000 kendaraan ditindak kalau tidak punya SIKM Jakarta. Dibandingkan di bawahnya itu Trump telepon Putin saat gelombang demo Floyd ya, apa yang dibahas? Ini yang disebut clickbait itu ya yang bawah, karena judulnya ini nggak jelas ini dalam artian belum ada apa ya istilahnya, poin penting ini nggak ditaruh di headline-nya, tapi
mengundang kuriositas yang berlebih terhadap pembaca. Jadi kayak kepengen ngeklik gitu. Ya, ibaratnya misalkan ada berita yang mungkin sangat kontroversial ya, atau bahasa medianya itu tabloid headlines. Berita-berita sekitar tabloid itu kan terkenal murahan, terkenal tentang gosip, terkenal tentang soft news, dan berita atau headline yang tabloid ini biasanya kayak gini misalnya, viral, begini nasib Norman Kamaru sekarang misalkan. Nah itu sebuah judul yang nggak ada faedahnya, tapi orang-orang itu tetap tertarik untuk lihat karena penasaran nih, Norman Kamaru dulu joget-joget keluar dari polisi, terus sekarang kabarnya gimana? Itu kan bikin penasaran. Nah, judul-judul ini yang dari tabloid ini yang diadopsi oleh banyak berita yang sebenarnya beritanya itu berita hard news, berita yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan government, berkaitan dengan sosial dan lain-lainnya, tapi dikemas dengan judul yang tabloid, yang clickbaity atau judul yang murahan. Contohnya yaitu Trump telepon Putin saat gelombang demo Floyd, ya apa yang dibahas? Jadi itu yang disebut dengan clickbait. Karena apa? Karena orang kan lebih suka mau ngeklik yang bawah. Kalau yang di atas kan sudah jelas ya, 21.000 kendaraan ditindak, ya sudah. Nggak ada berita yang mau dibahas. Memang ada apa ini istilahnya batasan tipis ya di antara judul yang menarik sama judul yang clickbait. Tapi di sini didefinisikan bahwa judul yang clickbait itu yang mengundang kuriositas berlebih. Seperti dipaparkan di paper. Ya, clickbait kriteria ini dihimpun dari beberapa resource ya. Saya juga lupa ini resource-nya mana saja, tapi bisa dilihat di paper, ada di bagian reference dan di bagian in-text citation. Itu yang pertama itu ada teaser message. Maksudnya teaser message itu kayak tanda tanya, kata-kata yang mengundang istilahnya. Misalkan hot, viral, terus apa ya, nomor 5 bikin kamu tercengang, nah, seperti itu. Itu biasanya disebut dengan clickbait karena dia mengundang untuk pembaca untuk mengkliknya. Sehingga ketika pembaca itu mengeklik, itu banyak ditemukan kekecewaan sebenarnya. Wah, ternyata isinya cuma gini doang. Ternyata saya kejebak klik, makanya namanya clickbait. Saya sudah kadung ngeklik, sudah kadung buka, ternyata halamannya 4. Nah ini sebenarnya ada lahan riset baru sih untuk mendeteksi artikel-artikel yang dibagi menjadi berhalaman-halaman. Sebenarnya itu juga untuk mendulang klik dan untuk mendulang uang. Dan ada beberapa news outlet ya, khususnya kalau saya nyebut di sini mungkin saya nanti kena tuntutan. Tapi ada beberapa news outlet itu yang membagi beritanya menjadi 4. Nah, itu juga salah satu clickbait sebenarnya. Tapi pada saat riset ini ditulis, hal tersebut masih belum dipertimbangkan. Tapi mungkin di suatu saat nanti atau di perkembangan riset ini nanti kita bisa membuat association rule, di mana kalau ada berita yang judulnya itu sesuai clickbait kriteria, lalu dalamnya ada halaman-halaman, itu kita bisa kategorikan sebagai clickbait juga. Nah, selain itu kriteria clickbait juga adalah mengandung image atau video. Misalkan foto di bawah ini adalah foto Trump lagi apa gitu misalkan. Itu juga bisa disebut clickbait karena biasanya clickbait itu nggak cuma beritanya aja, tapi juga ternyata isinya cuma gambar. Nah, seringkali clickbait juga mengandung kontroversial atau kata-kata yang kontroversial dan juga kata-kata yang lagi ngetren. Misalkan yang kemarin sempat lagi ngetren itu corona, COVID, itu digabungkan dengan kata-kata lainnya. Misalkan ya corona, ada sempat isu atau berita yang vaksin corona meningkatkan vitalitas pria. Nah, itu kan menarik mungkin bagi sebagian orang, tapi kontroversial dan tidak seharusnya diupload atau dipublikasikan untuk berita, karena sebenarnya
buktinya juga nggak ada, buktinya juga anekdotal. Maksudnya anekdotal itu nggak general, cuma beberapa orang saja yang melaporkan, dan itu juga laporan pribadi, kan siapa sih yang percaya, ya kan? Jadi itu salah satu kriteria juga. Lalu ada juga hyperbolic sentence atau terlalu melebih-lebihkan. Yang nomor 5 ini juga gak kalah penting, itu membuat pertanyaan untuk pembaca. Jadi apakah yang dilakukan seperti tadi Trump ya, apa yang dibicarakan, kita nggak tahu. Lalu juga ada emotion provoking word, yaitu kata-kata yang mengundang emosi kita. Misalkan terkait teror kemarin, bom, itu juga ada yang membuat clickbait. Misalkan inilah isi galeri pelaku bom teror kemarin. Nggak masuk akal, tapi dijadikan berita itu kan berarti ada sesuatu yang meresahkan. Kalau dilihat dari dunia jurnalistik dan media, itu berarti ada sesuatu yang meresahkan. Antara orang Indonesia ini minat literasinya sudah terlalu rendah, atau memang mereka lagi sangat butuh uang untuk AdSense, dan bisa jadi implikasinya juga adalah dibutuhkan skema pembayaran baru untuk clickbait, untuk ads maksud saya, supaya tidak ada clickbait lagi. Nah, salah satu tujuan paper ini ditulis atau penelitian ini dibuat adalah agar news outlet yang banyak menggunakan clickbait itu lebih, istilahnya bisa di rating lebih rendah lah istilahnya. Kalau kita sudah punya pipeline data yang bagus, paling enggak itu setiap news outlet bisa kita tap ya, streamnya atau RSS feeds-nya atau apapun yang bisa kita tap. Itu kalau kita punya dashboard sendiri, kita bisa punya ranking mana sih news source yang lebih kredibel atau yang jarang menggunakan clickbait. Karena ada salah satu paper yang juga saya citasi di paper ini, itu bilang bahwa orang itu menganggap news outlet yang menggunakan banyak clickbait itu lebih tidak kredibel. Salah satu contohnya mungkin 3news.com, 3.news.com, nah, itu clickbaitnya banyak sekali. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah model yang akurat dan bisa disambungkan dengan stream untuk clickbait news ini, kita bisa membuat sebuah sistem media monitoring. Dan ini tujuan akhir dari roadmap penelitian yang tadi itu adalah meranking news berdasarkan credibility-nya, tapi hanya untuk clickbait ya. Mungkin nanti ada cara-cara lain atau model-model lain sehingga kita bisa buat ranking news outlet di Indonesia itu apa saja. Misalnya kita punya news agregator, satu halaman isinya berita dari tempat-tempat semua news outlet online yang ada di Indonesia misalkan. Lalu kita bisa buat ranking, mana sih yang paling kredibel, misalkan Jakarta Post paling kredibel kenapa, misalkan Tempo paling kredibel kenapa. Jadi kita bisa buat semacam ya dashboard untuk itu. Itu tujuan akhirnya. Nah, di sini kami menggunakan BERT. Nah, BERT ini sejujurnya saya kurang terlalu paham ya dalamnya seperti apa. Tapi kalau konsep secara luasnya, BERT itu seperti memappingkan atau menaruh kata-kata yang ada di vector space, yaitu atau di dimensi virtual gitu ya. Jadi ada kata di dimensi yang banyak sekali, dia tuh ditaruh di mana, sehingga kata itu nanti bisa diketahui maknanya karena diikuti atau didahului kata yang lain. Ini berawal dari salah satu quote, saya lupa quote-nya siapa, tapi ini quote terkenal bahwa sebuah kata itu maknanya ya dari kata yang mengikutinya atau dari penggunaannya. Misalkan saya bilang aku, kenapa aku itu artinya saya atau aku itu merefer ke diri sendiri, karena aku ini sering digunakan untuk merefer ke diri sendiri. Dan itu bisa dilihat dari kata yang mengikutinya. Nah, konsep BERT ini dilatih oleh tim dari Google itu karena itu. Dia mengumpulkan artikel-artikel atau teks korpus istilahnya yang banyak banget dari berbagai bahasa, salah satunya Indonesia di multilingual BERT ini, itu supaya tahu atau supaya
mesin ini tuh bisa memahami arti semantik dari setiap kata yang ditulis. Karena modelnya atau AI-nya, kalau bisa saya bilang secara buzzword ya, AI-nya ini bisa mengasosiasikan kata tersebut dengan kata lainnya. Jadi dia bisa tahu aku itu artinya apa, menelepon itu artinya apa, terdiri dari kata apa. Dan BERT ini juga dilengkapi dengan WordNet, yaitu dia bisa memecah kata atau tokenisasi menjadi kata dasarnya. Jadi misalkan setelah ditokenisasi kan ada istilahnya lematisasi ya. Jadi misalkan menelepon, dia bisa memecah kata itu menjadi diikuti dengan telepon. Dan diartikan menelepon itu berarti sedang melakukan aktivitas telepon. Seperti itu. Jadi BERT ini adalah model language model yang kita gunakan di paper ini. Seperti itu. Kalau mau baca lebih lanjut silakan. Ada banyak paper tentang BERT dan ada peneliti Indonesia yang sangat fasih untuk meneliti tentang BERT. Bisa dilihat di indonlu.org kalau saya nggak salah. Itu adalah sekumpulan peneliti BERT yang levelnya sangat jauh di atas saya, karena saya pakai BERT ini juga hasil googling, hasil coba-coba terus pakai aja gitu. Terus sekalian aja riset ya, karena riset itu kan memang dasarnya adalah untuk mencari tahu. Jadi ya orang yang setelah melakukan riset itu belum tentu bisa disebut pakar ya. Jadi saya ini masih self proclaim untuk ahli itu. Seperti itu. Nah misalkan mungkin Bu Rati atau Bu Indah mau ada yang ditambahkan? Belum, saya lanjutkan lagi. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke modeling dan resultnya. Atau mungkin ada suggestion. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Oke. Jadi ini ya formatnya seperti conference ilmiah aja ya. Saya terbuka kalau conference ilmiah itu mau dikritik habis-habisan, itu saya sangat senang. Soalnya saya bisa improve setelah itu. Saya bisa nulis lagi dengan mengambil improvement itu. Oke. Jadi ini konfigurasinya atau topologi layernya. Kalau mungkin ini bisa disebut sebagai deep learning juga, karena BERT itu juga modelnya deep banget gitu. Deep banget, dan ini saya cuma tambahkan satu layer satu layer biasa ya, istilahnya kalau di TensorFlow itu namanya dense. Tapi kalau di tempat lain itu ya fully connected neuron gitu. Itu untuk menjaring aja sih, untuk menjaring weighting dari tiap katanya, dan weightingnya ini nanti yang diasosiasikan dengan label yang telah kita buat, yang telah kita anotasi secara manual dari 4 orang ini. Itu yang nantinya dibuat input untuk backpropagation. Jadi setiap kali dia sampai akhir, ketika dibandingkan dengan validation-nya, kalau dia kurang cocok ya tinggal di random lagi weighting-nya, dan itu dilakukan beberapa kali hingga weighting-nya cocok. Intinya machine learning di neural network itu in simple terms itu seperti itu, tapi dalamnya mungkin agak lebih rumit lagi. Nah, setelah kami melakukan training di modelnya, setelah dievaluasi, itu kita menggunakan 6.632 headlines ya totalnya, dan sudah diimbangkan, ada 3.316 itu clickbait dan 3.316 itu tidak clickbait. Itu setelah kita lakukan exploratory data analysis, kalau kita lihat di word cloud-nya saja itu sebenarnya sudah kelihatan kata-kata apa yang menjadi trigger clickbait itu yang mana. Tapi di sini kata yang dijadikan trigger ini juga nggak bisa dijadikan tolak ukur utama untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan teks itu clickbait atau bukan. Karena misalkan ya kita lihat clickbait ya, ada ini, ada saat, ada bikin. Dan kalau kita bandingkan di bagian kanan, ternyata teks clickbait itu banyak informalnya. Ada viral, ada bakal, ada ini. Terus kalau kelihatan kecil itu ada saya cantik, ya kan? Cantik ini
mungkin bisa digunakan poluan cantik, ada yang kadang-kadang itu inilah menteri baru yang cantik misalkan, inilah staf sus yang cantik misalkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan headline yang serius, yang non clickbait, yang istilahnya yang mempunyai kredibilitas tinggi, itu mereka menggunakan kata-kata yang memang diasosiasikan dengan hard news. Jadi minta polisi kabut asap. Jadi lebih straightforward, misalnya lebih to the point dibandingkan clickbait yang mengarahkan ke hal-hal lainnya. Dan ini termasuk dalam exploratory data analysis kami, di mana ini sebuah kata yang tidak boleh di-remove, karena biasanya ini itu dibuat sebagai stop words atau kata yang sering muncul, tapi karena ini penting di dalam trigger untuk clickbait, kita memutuskan untuk tidak meremove-nya pada stop words. Selainnya ya kata-kata informal, itu yang kami bahas di sini. Lalu kalau kita lihat di frequent word, kita bisa lihat lebih detail lagi, bahwa kata ini bisa disebutkan sampai 800 kali di clickbait. Sedangkan di non clickbait kata ini nggak ada. Dan ini kan sebuah alarming facts ya, dimana kenapa kok di headline yang bukan clickbait ini kata ini tidak ada, karena memang penggunaannya mungkin ini lebih ke kata penunjuk yang nggak tahu itu apa sebelum kita mengeklik atau sebelum kita membuka halaman tersebut, posting tersebut. Jadi ya kata ini yang memang lebih sebagai trigger ya. Lalu ada juga begini. Nah, begini ini juga salah satu bentuk lain dari kata ini, tapi lebih seperti gabungan bagaimana dan ini, mungkin begini itu. Jadi begini caranya, itu termasuk clickbait. Kalau kita definisikan secara atau kita jabarkan secara deskriptif. Nah, setelah kita jabarkan secara deskriptif tadi, kalau dibandingkan dan kita bisa melihat ya perbedaan, perbedaan apa ini, perbedaan pastinya atau fine line-nya antara clickbait dan non clickbait, kita memutuskan bisa ini menggunakan model machine learning untuk membedakan atau mengklasifikasikan dua kategori ini, karena pembatasnya tadi cukup jelas, meskipun mungkin karena ini modelnya juga dengan bahasa ya, itu membutuhkan membutuhkan data yang cukup besar. Dan kita akhirnya setelah direvisi itu, kita memutuskan untuk mengganti dataset kita, dataset utama untuk training itu menggunakan datasetnya William dan Sari tahun 2020, karena ternyata dia publish waktu paper kita lagi direview, dan ternyata dia juga punya dataset yang lebih canggih dengan anotasi yang lebih canggih juga, sehingga reliabilitasnya bisa kita gunakan untuk mengimprove model kita. Akhirnya kita pakai itu, dan kita evaluasi tambahan di model kita yang kita gunakan di paper ini, itu kita evaluasi tambahan dengan data yang kita anotasi manual waktu itu. Dan ternyata kalau bahas precision recall F1 score ini sepertinya Bu Indah yang lebih paham tentang confusion matrix ya. Tapi akurasi ini lebih mudah dipahami oleh orang awam ya. Contohnya tentang yang tes COVID pakai hidung gitu kan. Itu kan bahasnya cuma akurasi ya. Tapi kita nggak bisa lihat precision recall dan F1 score-nya. Mungkin kalau banyak paper bilang metrik yang paling reliable mungkin ya untuk mengetes sebuah model itu biasanya F1 score, karena dia bisa lihat harmonic mean dari false positif, false negatif, dan positif negatifnya dari apa ini namanya confusion matrix-nya. Dan juga ini salah satu direkomendasikan oleh Bu Saidah itu adalah pakai ROC-AUC, yaitu area under the curve. Istilahnya kalau semakin banyak yang di bawahnya kurva areanya, itu dia semakin akurat lah untuk memprediksi atau bukan memprediksi, mengkategorikan atau mengklasifikasikan sebuah headline. Jadi di sini bisa dilihat kalau ROC-AUC-nya bagus 92%, dan ini berarti
model ini bisa dianggap reliable untuk dipakai. Nah, setelah itu, karena ini bahas modelnya sudah selesai dan kita sudah istilahnya apa ya, mempunyai model yang cukup akurat, beberapa bulan kemudian setelah papernya ini direvisi, mohon maaf saya stop share sebentar. Setelah papernya ini direvisi itu saya khususnya ya, karena teman-teman yang lain tidak mau untuk kolaborasi lagi karena ini ranahnya sudah deployment yang lebih ke computer science. Jadi saya ngajak salah satu mahasiswa di FTMM dan itu ngajaknya sebenarnya awalnya juga dari informal seperti ini. Tiba-tiba kita bahas tentang suatu AI model, terus saya ngide aja gimana ya kalau bisa di deploy sementara untuk end user, misalkan untuk Chrome extension, tapi karena Chrome extension itu mungkin lebih jelimet caranya, sementara ini kami buat untuk web app-nya. Dan web app-nya ini juga ada preprints-nya. Yang sekarang juga sedang direview juga, tapi mungkin masih lama ya, karena barusan disubmit 21 Februari kemarin. Jadi banyak bulan setelah paper yang kami berempat buat ini submit. Ini sebenarnya menggunakan konsep modeling yang sama dengan paper sebelumnya. Tapi di sini saya akan membahas lebih tentang cara deployment-nya di cloud. Jadi kita sebenarnya pakai Bird juga ya. Tapi karena Bird-nya yang kemarin yang kita buat untuk riset modelnya itu terlalu besar, di sini kami memutuskan untuk memakai IndoBird, yaitu Bird yang di-training oleh teman-teman dari Indo NLU khusus untuk bahasa Indonesia. Karena yang tadi itu adalah multilingual, jadi ada bahasa Inggris, ada banyaklah bahasanya. Kalau di load di server yang saya sewa secara gratisan, itu saya nggak kuat bayarnya. Jadi saya pakai yang IndoBird, yaitu yang istilahnya yang lebih enteng, lebih lightweight. Dan ini saya menggunakan konsep API sebagai middleware untuk memproses atau memanggil ya istilahnya model yang sudah ditanam tadi dan memproses inputan dari user serta mengeluarkan prediksinya. Untuk latar belakangnya saya kira sama ya. Cuman yang beda mungkin user request flow diagramnya ini. Jadi prediktornya tadi yang bagian ini itu sudah saya buat yang kemarin ya. Jadi pakai training script yang sama, pakai cara preprocessing yang sama, yang beda datasetnya juga sama, yang beda cuman model yang dipakai. Kalau tadi itu pakai mbird, yang ini pakai IndoBird. Dan prediktor ini ditanam di server, lalu dipanggil oleh Flash. Flash-nya ini berperan sebagai API. Jadi REST API sama Flash-nya ini hampir sama, hampir menjadi satu bagian. Yang nanti dia akan saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi flow-nya itu sebenarnya simple. User ini mengakses front end ya, istilahnya ada kayak front end, kayak web interface gitu. Kalau mau coba sih bisa sih. Insya Allah masih aktif. Ini alamatnya saya tulis. Nah, bisa dilihat atau dikunjungi alamat itu, bisa mencoba alamat servis saya. Nah, ini tuh tinggal masukin judulnya, headline-nya. Terus ketika user ini sudah masukkan di dalam dia akan dikirim sebagai post request. Datanya dikirim. Ketika sampai di sini, dia disimpan dulu ke database untuk dibuatkan istilahnya rekodnya atau catatannya. Lalu dia dikirim ke prediktor.
Nah, di prediktor ini tadi isinya ada preprocessing, datanya tadi teksnya tadi dipecah menjadi kata-kata, lalu di embedkan menggunakan BERT, terus dimasukkan ke neural network-nya sehingga keluar namanya prediction. Prediksinya ya cuma keluar 2, kalau nggak clickbait, kalau nggak non clickbait ya clickbait. Baru dikirim lagi lewat API dan ditampilkan di sini. Keluarnya clickbait. Bisa dicoba misalkan. Nanti coba sih dicoba langsung sudah bisa. Misal oke. Misalkan langsung dicoba. Nah, ini sebenarnya menggunakan metode yang tadi dibahas di paper sebelumnya. Tapi modelnya ini sudah dijadikan sebagai apa? Callable API gitu ya. Atau deployed model. Jadi API-nya tinggal manggil, tinggal request, nanti mereka yang proses. Istilahnya seperti itu. Misalkan news headline-nya ini saya ambil misalkan dari T. Tapi mohon maaf sebelumnya tadi requestnya baru bisa 1 request per menit karena server yang saya pakai server yang murahan. Nah, misalkan ini ada istilahnya apa ya? Ada judul yang menurut saya clickbait, menurut saya pribadi. Tapi menurut orang lain belum tentu clickbait. Makanya orang-orang yang mungkin ragu apakah itu clickbait atau tidak, itu bisa kita copy misalkan. Kita masukkan ke clickbait customer. Ya saya berdoa semoga ini berhasil karena ini lagi demo. Tapi kayaknya berhasil sih. Jadi apa yang membuat pengemudi Fortuner Cowboy marah dan keluarkan pistol? Ini kan nggak jelas beritanya mau ke arah mana. Tapi intinya bertanya. Dan coba kita submit. Nah, ternyata langsung keluar hasilnya clickbait. Berarti modelnya berhasil, Lore. Nah, sekarang kita coba mencari model yang kira-kira headline yang kira-kira tidak clickbait. Misalkan ini. UNS mulai uji coba kuliah langsung. Kan jelas ya. Oh, UNS itu mau kuliahnya secara offline. Masih di salah sih, sebentar. Nah, ini kita coba. Apakah ini clickbait atau bukan? Karena mungkin sebagian orang mengira ini clickbait. Nah, ternyata kalau model mendefinisikan bahwa itu tidak clickbait karena sudah jelas kata-katanya. UNS sudah mulai uji coba kuliah secara langsung. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu kode di dalamnya dan ingin mencoba sendiri, ingin membuat atau mendeploy API-nya sendiri, itu sudah saya upload di sini di GitHub, di github.com/ruzcmc/clickbait-index-classifier. Ini sudah ada license-nya silakan boleh dipakai, boleh dijual, boleh di copy paste, boleh diapa-apakan, tapi dengan syarat mencantumkan nama pembuatnya. Yaitu kalau di sini kontributornya adalah saya dan Wildan, dan di papernya sudah ada copyright-nya juga bahwa yang membuat model ini adalah saya, Bu Saida, Bu Rati, dan Bu Indah. Jadi ini sudah ada readme-nya juga, jadi silakan kalau mau dibedah, mau diaplikasikan, bisa lihat di bagian API. Sudah ada readme yang ditulis sangat cantik ya oleh Wildan ya. Jadi saya nggak tahu Wildan ini sebelum kuliah di FTMM itu kuliah di mana gitu. Karena dia sudah bisa nulis API yang sangat profesional. Ini sudah ada caranya istilahnya. Caranya itu harus training dulu, udah ada training scriptnya, kalau nanti buat database-nya, dan ada Docker file-nya juga kalau misalkan mau di-deploy dengan Docker bisa. Tapi memang basisnya adalah Flash juga sih. Jadi sama aja, terserah mau dipakai di Docker juga boleh, mau langsung di sistemnya juga boleh.
Nah, dan semua parameter-parameter atau konfig-konfignya juga sudah ditulis secara lengkap di sini oleh Wildan. Dan yang mendeploy ini juga kebanyakan si Wildan. Saya cuman ngide aja dan saya cuman memberikan beberapa suggestions. Jadi kalau mau mencoba modelnya saya langsung dan di deploy saya langsung sudah ada papernya sudah ada, readme-nya sudah ada, jadi silakan bisa dibaca dan mungkin kita bisa kolaborasi ke depannya. Misalkan ya tadi bagaimana cara menggunakan model yang sama ini untuk sebuah dashboard yang terintegrasi misalkan. Jadi kita bisa membuat ranking berdasarkan news credibility tadi. Sekian sih kalau dari saya sharingnya. Monggo jika ada suggestion atau tanggapan terkait apa yang telah kami sharingkan di sini, itu kami akan sangat berterima kasih. Atau mungkin mau punya ide lain yang berhubungan dengan yang saya sharingkan di sini juga boleh. Silakan. Oh, ini Mas Loka. Silakan Mas Loka. Boleh bicara. Mas Reza. Ini mau nanya soal datasetnya. Tadi kan dijelaskan di paper kalau datasetnya itu ada berapa 30.000 sekian ya atau Mana, Mas? Di paper ada menjelaskan dataset tentang yang ada jumlahnya berapa 3.000 atau 3.200 sekian. Itu cara anotasinya gimana, Mas? Maksudnya apakah manual satu-satu atau? Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas Loka. Jadi yang 3.000-an tadi, yang totalnya 6.000 tadi, itu dataset yang sudah dianotasi oleh orang lain. Karena dataset itu lebih reliable. Dia cara anotasinya kalau nggak salah ya, satu headline ini dianotasi oleh 5 orang atau 3 orang ya. Terus yang saya ambil yang all agree. Jadi yang benar-benar yakin kalau itu clickbait dan itu tidak. Karena memang beberapa anotator ini mempunyai pandangan yang berbeda terkait clickbait. Dan itu yang saya gunakan itu untuk trainingnya. Saya ambil dari William dan Sari. Dan semuanya anotasinya manual. Selain itu ada dataset yang digunakan untuk additional validation. Itu dataset yang kita anotasi sendiri. 4 orang ini anotasi sendiri. Jadi semua headline itu kita baca satu-satu, kita klasifikasikan istilahnya di clickbait atau bukan, dan dari sekian itu berapa yang all agree dan atau kita bisa hitung interrater reliability-nya atau flash kapannya seperti itu Mas Loka. Iya. Jadi ya, masih manual sih. Yang menarik itu misalkan kalau ada data-data yang variasi pelabelannya itu tinggi. Misalkan ada satu data yang banyak orang tuh bingung apakah ini clickbait atau tidak. Sebenarnya untuk dilanjutkan untuk membuat paper tentang dataset itu lebih menarik sih karena satu kita di bidang machine learning terutama di Indonesia itu salah satu masalah utamanya adalah ketersediaan data ya. Jadi kalau kita nyari data kadang susah. Kemudian secara pragmatis kalau kita punya paper dataset biasanya nanti yang citasi akan tinggi atau banyak yang butuh gitu. Iya betul Mas Loka, itu salah satu hurdles ya atau polisi tidur yang sering kita temui itu datasetnya nggak ada. Jadi ya itu repot juga sih karena ya mau nggak mau memang kuli di belakang machine learning ini ya orang yang anotasi. Dan kalau nggak salah saya Indonesia ini belum ada kayak MTurk gitu ya. Kalau mungkin kalau di Belgia sering pakai MTurk atau enggak Mas? MTurk, MTURK. Aku kurang paham ya karena sekarang yang saya teliti itu bukan model-model machine learning yang seperti ini, jadi lebih ke data-data industri yang datanya emang cuma satu sumber gitu, jadi bukan data standar.
Ya, bukan ya, istilahnya bukan data yang subjektif ini ya. Kayak clickbait ini kan ya subjektif sebenarnya. Cuman memang ada penciri-penciri yang mungkin tadi sudah saya jabarkan di exploratory analisis tadi. Tapi ya memang kalau misalkan Indonesia ini punya MTER, tulisannya itu kalau nggak salah ya belum ada untuk Indonesia. Tapi di Amerika cukup sering MTER ini. Itu kayak orang yang dibayar untuk mengisi survei dan menganotasi data. Oke. Kalau nggak salah servisnya Amazon. Oh iya. Mechanical kalau nggak salah. Nah, menarik itu juga untuk ide startup sih. Iya, kalau mau jadi startup bisa sih. Itu kayaknya potensinya gede karena banyak orang yang misalkan cari sambilan itu kita bisa jadi MTER lah. Dibayar paling enggak itu ngisi survei dibayar berapa sen kan lumayan. Nanti kalau banyak survei diisi secara serius kan bisa dia. Dan MTER itu saya tahu juga sistem ratingnya bagus. Jadi orang yang ngisi itu nggak sembarangan meskipun dari. Iya. Terima kasih Mas Noka. Terima kasih. Mungkin dataset ini bisa istilahnya bisa dikembangkan ya untuk dataset ini. Bisa lihat reliability-nya tadi. Dan dapat kalau kita bahas tentang kenapa ada beberapa headline yang apa ini benar-benar banyak yang tidak setuju atau imbang antara yang setuju itu clickbait dan antara yang setuju tidak clickbait. Dan kita bisa lihat faktor di belakangnya itu mungkin lebih menarik lagi karena arahnya lebih ke linguistiknya mungkin. Nah ini saya sebenarnya juga ingin cari orang yang ada di FISIP, UNER atau di FIB yang tertarik tentang hal ini. Cuman kebanyakan teman-teman di FISIP dan FIB itu masih belum menilik hal ini sepertinya. Mungkin dengan adanya acara-acara semacam ini kita bisa berkolaborasi dan dengan orang lain juga. Soalnya saya dulu waktu di journalism and mass communication, meskipun jurusannya adalah sangat berkaitan dengan media dan jurnalistik, tapi orang-orangnya ini terbuka kalau mau bicara tentang data science, mau bicara tentang komputer, tentang data journalism itu menarik sekali. Seperti itu. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi lainnya atau mau berdiskusi. Mbak Giovanni tadi apakah angkat tangan ya Mbak Giovanni? Saya nggak lihat. Ya kalau gitu saya coba sebar link aja sih. Kalau misalkan mau lihat yang tadi mau nyoba sendiri boleh, mau copy paste boleh. Oh kepencet ternyata Mbak Fani. Kalian punya ide riset Mbak Fani. Seru juga kalau ada ide riset. Nah ini saya sebenarnya mau sharing juga ada ide dari seorang teman. Teman yang sekarang kerjanya di Tokopedia. Kemarin ngajak mau bikin proyek, katanya mau bikin startup atau bikin apa, tapi ternyata dalamnya itu atau komponen-komponennya itu bisa dijadikan riset di bidang NLP. Ini tentang dataset Cookpad. Jadi kalau teman-teman tahu Cookpad itu yang rikup-rikup bun itu ya, nah itu sharing resep istilahnya. Tapi di Cookpad itu datanya itu lebih unstructured. Misalkan bahannya dia tidak ditulis secara langsung ya, kadang-kadang cuma ditulis ini bahan ayamnya gunakan ayam kampung ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa melabeli atau nama kerennya name entity recognition ya, data-data yang termasuk sebagai ingredients, jadi ingredients utamanya dari teks resep tersebut. Nah ini datanya bisa diakses di Kaggle, jadi sudah open, kita tinggal terserah mau ngapain. Nah, tantangannya di NER-nya tadi. Jadi ini sebuah ide riset yang
riset kecil-kecilan sebenarnya, tapi cukup menarik kalau kita bisa kolaborasi. Jadi ini ada teman saya namanya Andre, nggak tahu hadir atau enggak ya. Kayaknya dia lagi kerja sih, karena di startup itu mungkin kerjanya seperti guli. Saya juga nggak tahu. Nah, ya itu bisa dijadikan riset juga. Mungkin mau bekerja sama, kita boleh kerja sama. Selain itu kemarin alhamdulillah dapat dana penelitian terkait dengan sentimen analisis sih, dari data di sosial media, tapi yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah, misalkan kebijakan terkait vaksin, kebijakan terkait pembelajaran, kebijakan terkait apapun, dan itu kita bisa lihat, buat monitoringnya atau dashboardnya secara langsung. Kira-kira tanggapan masyarakat ini, at least masyarakat di dunia Twitter ya, itu seperti apa? Apakah sentimennya positif atau negatif, atau arahnya kemana, itu mau dibuat dashboardnya. Itu sebuah penelitian yang anggotanya itu Bu Saida, terus saya, terus ada Wildan, ada Angga, sama Denis. Mungkin nggak hadir di sini, saya nggak tahu. Dan itu sedang kita godok bersama. Mungkin kalau udah jadi nanti kita juga bisa gabungkan di roadmap atau di ujung roadmap research group kita. Mungkin Bu Ratih, Bu Ika, atau Bu Indah mau meneruskan? Dari saya cukup sih, kecuali mau ada yang diskusi lagi, saya terbuka. Seperti itu. Matur nuwun, terima kasih. Selamat sore. Ya, sementara cukup Pak, sudah sangat lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah selesai. Apa sudah bisa ditutup atau masih ada diskusi lagi? Sebelum meninggalkan ruangan ini, minta tolong bagi teman-teman yang hadir, silakan mengisi absen dulu. Nah, absen ini penting bagi kami karena di situ ada pengisian komentar dan juga masukan. Jadi mungkin kedepannya bisa kami tingkatkan, ada perbaikan lah dari minggu-minggu sebelumnya. Atau mungkin yang ingin tahu tentang topik tertentu yang mungkin bisa kita bahas atau angkat ya di Data Science Biweekly ini, silakan. Jadi bisa disampaikan. Atau mungkin butuh yang konsep, karena beberapa peserta di sini mayoritasnya mahasiswa ya, jadi juga bisa dimasukkan atau dikirimkan melalui link yang sudah saya berikan di kolom chat. Oke, itu sementara tambahan dari saya. Mungkin Bu Rati dan Bu Indah ada tambahan? Dari saya cukup juga Bu Ika, karena hari ini Pak Roza sudah sangat lengkap untuk memaparkan penelitiannya. Ya, oke. Terakhir dari saya, nanti kita ketemu 2 minggu lagi, jadi di tanggal 28 insya Allah ya. Untuk jadwal silakan langsung merujuk ke link yang sudah kami berikan. Dan jika ada teman-teman sekalian yang berminat untuk mungkin sharing tentang apapun, jadi tidak dibatasi selama itu kaitannya dengan riset di bidang sains data dan juga aplikasinya, monggo boleh, baik yang mungkin konseptual maupun yang praktek juga boleh, seperti itu. Dan kami juga request ke Mas Roka ya, harus presentasi, jadi bisa mungkin di minggu depan atau di tanggal 28 atau di tanggal yang sudah kami setting, jadi silakan pilih dan silakan input namanya di situ aja Mas, nanti di link yang kami sediakan. Oke. Lihat dulu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk mahasiswa, baik peserta, anggota, teman-teman sekalian yang datang dari luar UNER ya. Oke, terima kasih.
Dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas acara ini dan sampai jumpa di 2 minggu lagi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika, Bu Rati, Bu Indah. Sama-sama. Terima kasih.